Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak kaum muslimin muslimat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kenikmatan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan itu semuanya kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat mulia ini untuk melaksanakan tugas-tugas kita selaku hambanya. Salat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan semua langkah kita, semua niat ikhlas kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam kebenaran iman Islam hingga ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah, punya kesulitan, segera diberikan solusi yang terbaik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbahagiakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berjasa dalam kehidupan kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta istiqamah taat kepada Allah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diberikan rahmat yang melimpah serta tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pengorbanan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dalam perjalanan menuju hijrah ke kota Madinah. Kita bisa melihat bagaimana semangat para sahabat, semangat patriotisme, pengorbanan, kontribusi yang luar biasa untuk mempertahankan iman, ingin memperjuangkan Islam, ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW untuk membangun kota Madinah atau masyarakat baru di kota Madinah, masyarakat yang bermanhajkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW. Kita ambilkan beberapa saja, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika beliau dilarang dulu oleh Rasulullah untuk keluar dari Mekah karena sahabat-sahabat yang keluar dari Mekah itu berkelompok-kelompok, ada rombongannya masing-masing, ada yang sendiri-sendiri, bersembunyi-sembunyi. Orang yang punya dukungan atau orang yang merasa tidak akan diganggu karena dia orang yang terpandang, dia akan membawa kelompoknya. Tapi orang yang dari sahabat yang merasa dia orang bawahan dan takut akan ditangkap, maka dia dengan sembunyi-sembunyi, bersembunyi
untuk berjalan menuju hijrah ke kota Madinah. Tetapi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Bakar, kamu jangan keluar dulu, jangan berangkat dulu. Kita tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua langkah Rasulullah itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan aku untuk menemanimu? Iya, kata Rasulullah. Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Menangis bahagia. Di mana siapa Abu Bakar? Saya diminta oleh Rasulullah mendapat kemuliaan yang luar biasa di dalam perjalanan yang luar biasa ini, ya, untuk menemani Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebuah kebanggaan tersendiri. Maka ketika Rasulullah sudah lolos dari pengepungan, ya, orang-orang Quraisy, para pemuda yang memang diutus untuk membunuh Rasulullah SAW, Rasulullah lolos, ya, maka datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, sementara Abu Bakar ketika sudah dikasih tahu, saya akan bersama Abu Bakar dan engkau akan bersama saya, Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta yang paling baik, yang paling beliau miliki, yang paling baik untuk bisa berjalan jauh. Di unta itu ada yang biasa, unta biasa, yaitu unta naqah atau jamal biasa, unta. Tapi ada unta yang namanya ar-rahilah. Rahilah itu unta yang bisa dipakai kendaraan jalan jauh, pergi jauh, itu namanya rahilah. Kata Rasulullah SAW mengibaratkan atau mengumpamakan, analogikan manusia, orang yang beriman itu, ya, laksana, ya, annas ka'ibillimi'ah. Manusia itu ibaratnya sama dengan 100 ekor unta. Qallama tajid minha rahilah. Dari 100 ekor unta itu sedikit sekali engkau mendapatkan rahilah, jadi unta yang bisa berjalan jauh untuk menanggung beban. Itu sedikit sekali, tidak banyak dari 100 ekor unta. Nah, begitu juga orang yang beriman, orang umat Rasulullah, katanya Rasulullah begitu. Dari 100 orang yang kita minta, kita cari orang yang benar-benar akan membawa beban umat, jadi pemimpin, mampu bertanggung jawab untuk kemajuan umat, tidak banyak, sedikit. Makanya Rasulullah qallama tajidu minha rahil, sangat sedikit orang yang, ya, bisa, atau unta yang bisa, ya, diajak untuk bepergian jauh. Begitu juga manusia, ya. Dari sekian juta penduduk Indonesia, ternyata kita belum mendapatkan pemimpin yang benar-benar rahilah. Ya, dari dulu, ya, sampai sekarang kita betul-betul belum mendapatkan orang yang cocok untuk membawa Indonesia kepada apa? Kesejahteraan, ya, kemenangan, kemajuan, ya. Adanya begini-begini, yang banyak malah koruptor, ya, apa? Ya, ngambil, nyimpen di bunkernya 74 kilo, nah, 74 kilo. Tapi sekarang dijadikan mainan, ya, diserahkan ke apa, institusinya. Kalau dari sesama institusi, ya, saling melindungi. Biasanya begitu, ya nggak Pak? Nah, ini mana rahilah kita ini? Orang yang mampu membawa beban umat, bawa beban bangsa untuk, ya, membawa negara ini maju, betul. Ya, semboyannya doang Indonesia Mas dan sebagainya, tapi kita setiap hari penuh cemas, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang paling baik yang beliau miliki. Kemudian Rasulullah datang siang hari, ya, pas menjelang zuhur itu Rasulullah datang ke rumah, ya,
bilang kepada Abu Bakar, mari kita jalan. Apa sudah diperintahkan Rasulullah? Sudah diizinkan oleh Allah ya Rasul? Iya. Maka Rasulullah ya tanya pada Abu Bakar, di dalam rumah ada siapa? Gak ada siapa-siapa, cuma ya anak-anak saja. Ada Asma, ada Aisyah. Ya. Maka beliau masuk dan kemudian keluar lewat pintu belakang. Nah, Rasulullah SAW oleh Abu Bakar dikasih ini, ya Rasulullah, ini untamu, ini unta saya. Yang paling baik itu dikasih Rasulullah. Kata Rasulullah, saya harus beli. Ya Rasulullah, ini untukmu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, udah untukmu ya Rasulullah. Enggak, tidak baik orang menggunakan barang orang lain tanpa ada harganya. Maka Rasulullah, ya karena Rasulullah gagah dengan itu, akhirnya dibeli oleh Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya mendapatkan ya harganya itu. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam rangka untuk perjalanannya itu semua hartanya yang dia miliki, ya emas yang ada di bunkernya dibakar, ya, itu dibawa semuanya, jadi emas, perak semuanya. Biasanya kata Asma, bapak itu punya tempat khusus untuk menaruh emasnya, hartanya ditaruh di lubang temboknya begitu ya. Maka itu dibawa semuanya. Nah, Abu Quhafa, ayah Abu Bakar yang sudah sepuh dan udah buta, sudah tunanetra, dia sudah sepuh, sudah tua, tapi dia nggak mau masuk Islam. Diajak oleh Abu Bakar masuk Islam, nggak mau. Ya, karena dia biasa orang tua, nggak kekeh dengan keyakinannya yang sudah mendarah daging. Karena ini adalah tradisi nenek moyang. Dia baru masuk Islam ketika tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathu Makkah. Ya, jadi dia tanya kepada anak-anaknya, cucu-cucunya itu, cucu-cucuku, ayahmu meninggalkan apa untuk kalian, untuk bekal kalian? Dia pergi bersama Muhammad, ya begitu saja. Apa semua hartamu dibawa? Kata Asma, biar kakek ini gak kecewa, maka ambil kantong, ya diisi kerikil, ditaruh di tempat yang biasa Abu Bakar naruh emas-emasan itu. Ya, ditaruh di situ. Kayak jangan khawatir, kayak bapak meninggalkan banyak sekali. Coba di bawah itu kakeknya, di bawah. Ini kan, ini itu ada emas, ada belang, ada emas batangan, itu semuanya di situ itu dipegang. Oh iya ya udahlah kalau begitu. Ya, jadi saya nggak khawatir bagaimana kalian ditinggal oleh ayah kalian. Jadi kayak begitu. Jadi Abu Bakar mengorbankan semua hartanya demi untuk perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada kisah seorang yang dikenal dengan Muhajiriyun Ansori. Jadi orang yang muhajir tapi dia termasuk orang Ansor, yaitu namanya Abbas bin Ubadah al-Aufi. Ada beberapa orang yang disebut dengan Muhajirin Ansor. Jadi dia punya gelar Muhajirin sekaligus gelar Ansor, karena dia aslinya orang Madinah. Nah, ketika dia di Bai'atul Aqabah tahun ke-11 dan 12 kenabian itu, ya setelah mereka masuk Islam, kemudian mereka nggak mau pulang ke Madinah, ingin kumpul di Mekah bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, sudah tempat Madinah sudah siap untuk menerima kedatangan Rasulullah bersama sahabatnya. Mereka ikut ke Mekah, ikut ke Madinah juga, hijrah juga. Makanya dikenal dengan
ya, muhajirin ansori, jadi dua gelar itu, ya. Dia orang ini Abbas bin Ubadah al-Aufi ini, dia akhirnya termasuk syuhada di perang Uhud. Jadi dia ini, ya, seorang yang baru masuk Islam di Aqabah. Aqabah itu tempat jumroh, lempar jumroh Aqabah itu, ya, tempat jumroh Aqabah itu. Rasulullah SAW setiap musim haji itu nyari, ya, bertemu dengan semua rombongan dari negara mana, dari kabilah mana. Beliau temui semua untuk didakwahi. Dan yang sudah menerima dakwah Rasulullah menawarkan, ya, meminta suaka kepada mereka, bagaimana kalau saya akan hijrah ke tempat kalian. Tidak ada yang menerima kecuali orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Nah, di antara orang Madinah Abbas nih, ya. Nah, ketika orang-orang Ansor berbaiat kepada Rasulullah SAW di Aqabah itu ada suara tapi tidak ada wujudnya, ya. Dia katakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang yang sedang ada di dalam kemah, ya, jadi suaranya keras. Halakum min mudammamin wasubatu ma'ahu qad istama'u ala harbikum. Apa kalian tidak tahu bahwa mudammam itu orang yang tercela? Dia memanggil Rasulullah atau menamakan Rasulullah dengan mudammam, kebalikan dari Muhammad. Muhammad itu orang terpuji, dan ini mudammam, orang yang tercela. Nah, dia bilangnya begitu. Tahukah kalian bahwa sekarang ada mudammam, maksudnya Muhammad SAW itu, dia sedang berkumpul dengan orang-orang yang baru masuk, orang-orang yang murtad dari agama nenek moyangnya. Sedang berkumpul mereka dan akan memerangi kalian. Oh, Rasulullah dengar itu, dan itu didengar oleh semua orang yang ada di dalam kemah, di dalam tenda saat mabit di Mina. Ya, mereka orang-orang musyrik tapi menunaikan haji juga. Hajinya orang musyrik, orang jahiliyah. Ya, jadi orang-orang pada dengar, ini mana ini, nggak ada suara, nggak ada orangnya, ada suaranya. Akhirnya mereka tahu bahwa itu Muhammad SAW bersama orang-orang Ansor. Ya, akhirnya ketahuanlah Rasulullah yang sebetulnya sembunyi-sembunyi. Maka siapa? Abbas al-Aufi tadi, dia katakan, ya Rasulullah, saya akan menghunus pedang saya dan akan saya tebas semua orang yang ada di dalam kemah itu. Kata Rasulullah, jangan. Kita belum diizinkan oleh Allah untuk berperang, untuk membela diri. Ya sudah, kita terima saja. Lalu Rasulullah katakan kepada iblis, Rasulullah mengatakan, hada azibul Aqabah, ini adalah iblisnya Aqabah. Ya, atas mau aduwallah, apakah engkau dengar wahai musuh Allah? Wallahi, demi Allah, la tafarrawanna laka, suatu saat saya akan bikin perhitungan dengan kamu. Nah, betul, sehingga di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar itu, ya, antara Quraisy dan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini iblis ini ikut bersama orang Quraisy perang. Dia bawa pasukan dari setan. Sementara Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah, ya, 3.000 malaikat. 3.000 malaikat. Jadi memang begitu. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang-orang jahat itu, ya, setan juga membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin juga. Tetapi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, ya,
Ya, kalau benar-benar keimanannya kepada Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya dengan apa? Dengan malaikat. Maka ketika terjadi pertempuran, tampuk pertempuran yang luar biasa itu, malaikat pada datang, dipimpin oleh malaikat Jibril langsung. Ya. Iblis yang tadinya bilang kepada orang-orang, sudah kalian jangan takut, saya ada di belakang kalian. Saya akan membantu kalian dan saya akan menolong kalian dengan pasukan saya. Ya, maka ketika dia melihat malaikat Jibril bersama dengan naik kudanya, kuda putih itu, ya, ini iblis melihat itu dan akhirnya dia lari, dikejar oleh tentara malaikat itu. Dia lari dan menceburkan diri ke Laut Merah. Dia menceburkan diri. Orang katanya Laut Merah itu di sana ada istana atau kerajaan iblis juga. Wallahu a'lam. Jadi itu yang iblis yang tadinya sesumbar bahwa dia akan membunuh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, bersama dengan orang-orang Quraisy. Tapi ketika dia melihat, dia katakan sebagai dalam ayat dalam surat Al-Anfal itu, inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Ya sudah, saya melepaskan diri dari kalian karena saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya takut kepada Allah. Iblis bilangnya begitu, inni akhafullah. Ya, tapi bohong, dia takut kepada Allah. Jadi intinya ini adalah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, khususnya Abbas bin Ubadah al-Aufi ini, dia semangatnya luar biasa untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah 3 hari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sudah keluar dari Gua Sur itu, ya, tidak ada kabar Rasulullah ini pergi kemana, sehingga keluarga Abu Bakar yang ada di rumah itu khawatir sudah di mana mereka, ya nggak tahu. Kalau sekarang mungkin di WA, saya ada di sini gitu. Kalau dulu mana ada, kan itu. Nah, takut ini. Ternyata di Mekah ada suara juga. Suara ternyata oleh para ulama disebut itu adalah sautul jinnil mu'min. Suara jin mukmin yang pernah ketemu Rasulullah SAW di Wadi Nakhlah dan suatu tempat, mereka ketika mendengar Al-Quran kemudian beriman, hanya turun surat jin. Ya. Jadi dia bilang menendangkan sebuah syair yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berjalan menuju utara melewati kemah milik Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad bersama suaminya Abu Ma'bad itu suami istri yang sudah tua gitu. Mereka tidak tinggal di kota, tidak tinggal di kampung, tapi tinggalnya di tengah padang pasir, di pinggir jalan, kelewatan orang. Ya, jadi dia punya kemah itu, punya rumah di sana. Nah, kehidupannya yaitu dari mengembala kambing dan unta. Nah, Rasulullah lewat situ. Ketika lewat, Rasulullah SAW melihat ini nenek-nenek ini sendirian, ya, dan sudah dikenal dia kalau Ummu Ma'bad itu. Ummu Ma'bad itu sudah dikenal tempatnya itu, ya. Orang Mekah juga tahu bahwa itu adalah tempatnya Ummu Ma'bad. Dan dilihat oleh Rasulullah, mana biasanya banyak kambing di sini. Ternyata nggak ada semuanya. Rasulullah tanya, ya Ummu Ma'bad, ada nggak kambing yang ada di rumah sini? Oh nggak ada Pak, nggak kenal. Ini siapa ini? Nggak ada Pak. Kan cuma ada seekor kambing kecil kurus
Ya, dia ditinggal oleh suami saya karena takut dia nanti nggak bisa jalan bareng-bareng dengan teman-temannya, maka ditinggal di rumah. Ya, maka Rasulullah, boleh nggak saya ambil susunya? Enggak, bagaimana bisa diambil susunya sementara dia tinggal kulit sama tulang saja, kecil. Ya, tidak, akhirnya diizinkan Rasulullah pergi ke belakang rumah, kemudian ya dipegang itu, diusap dengan mengucap bismillah, diusap susunya itu, kemudian ternyata menjadi besar dan susunya mengucur deras. Nah, maka Rasulullah kemudian minum dari air susu itu. Rasulullah memberikan kepada teman-temannya, ya, kepada Rasulullah yang bersama dengan rombongan Rasulullah itu adalah Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid itu navigator, penunjuk jalan di tengah padang pasir. Rasulullah menyewa dia. Dia masih kafir, tetapi dia memang dikenal orang yang tahu jalan, ya, tahu jalan. Maka Rasulullah menyewa dia, ya, karena dia nggak membahayakan. Ya kan? Begitu juga ada budaknya Abu Bakar, satu lagi, ya, Abdullah bin Uraiqid, kemudian satu lagi. Nah, itu bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya, maka Rasulullah memberikan minuman kepada Abu Bakar, kemudian kepada pembantu-pembantunya tadi, kemudian kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, sini minum. Oh, luar biasa ini orang ini, berarti orang ini penuh barokah. Ada rajulun mubarak, ini laki-laki yang penuh barokah ini, luar biasa. Yang kambing kecil, kurus, kering, ya, ternyata bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya diminum, ya. Nah, sisanya baru Rasulullah terakhir. Memang begitu Rasulullah SAW itu setiap kali Rasulullah, ya, mendapatkan kenikmatan, itu yang didahulukan orang lain, sahabat-sahabatnya dulu, teman-temannya dulu, orang sekitarnya dulu. Setelah mereka sudah puas, nah baru Rasulullah SAW minum. Itulah menjadi sebuah, ya, kata hikmah, Ra'isul qaumi khadimu. Pemimpin suatu kaum itu adalah pembantu mereka. Nah, kita tidak sekarang. Pemimpin suatu bangsa, kita yang disuruh melayani mereka. Nah, kalau Islam tidak. Ya, prinsip Islam itu bahwa pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kisah yang sungguh sangat luar biasa. Akhirnya Asma ketika mendengar suara jin dari jin mukmin yang mengatakan itu, nah, tenang sudah. Oh, berarti ayah saya bersama Rasulullah, ya, menuju ke utara, melewati kemah Ummu Ma'bad. Dan dia tahu, ya, dikenal Ummu Ma'bad itu sudah tahu, berarti menuju ke utara, sudah menuju ke wilayah kota Madinah. Nah, itu kisah tentang Ummu Ma'bad. Kemudian kisah tentang Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ya, Abu Salamah itu adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW. Jadi dia masih belum lama menikah dengan Ummu Salamah. Ketika menikah, ya, Rasulullah suruh sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ya, di tahun ketiga, keempat, kelima kenabian itu. Nah, Abu Salamah bersama istrinya yang belum lama menikah dengan dia itu diajak untuk hijrah ke Habasyah. Nah, ternyata di Mekah, orang-orang yang hijrah ke Habasyah setelah sampai di Habasyah mendengar bahwa orang-orang Quraisy, terutama Abu Jahal dan pimpinan-pimpinan Quraisy sudah masuk Islam. Mendengar itu, jadi berita hoax yang dikenal dengan khabarul gharanim, itu
kitab-kitab tafsir tentang surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Nah itu ternyata ada ayat setan yang diselipkan di situ oleh setan. Tilkal gharani qul wa inna syafa'atahunna indallahi la turtaja. Itu ada ayat-ayat setan diselipkan di situ. Nah kemudian ketika di akhir ayat, ya di akhir surat, fasjudu lillahi wa'budu, maka kalian harus sujud kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Semua orang mendengar itu ketika Rasulullah membaca surat An-Najm itu, semuanya sujud, sampai orang-orang musyrik sujud, karena mereka merasa ya Lata, Uzza, Manat itu disebut oleh Allah, ya. Dan sekarang sujudlah, semuanya sujud kecuali Abu Bakar, Abu Jahal. Abu Jahal nggak mau sujud, dia ambil debu kemudian ditempelkan di dahinya, saking sombongnya nggak mau sujud dia. Ya, tapi itu ayat-ayat setan, ya, beritahuan. Ya, mereka berita itu sampai di Habasyah, orang-orang Quraisy dan pimpinan-pimpinan Quraisy sudah masuk Islam, merasa kalau begitu tidak ada penindasan lagi kepada orang yang beriman. Maka sebagian mereka pulang, ya, sebagian mereka pulang. Dan ketika pulang ternyata penindasan kepada orang yang beriman di kota Mekah semakin dahsyat. Maka ada sebagian dari orang yang pulang dari Habasyah tadi balik lagi sebelum masuk kota. Tapi ada sebagian yang ya sudah nekat masuk saja, ya, termasuk Abu Salamah dan Ummu Salamah. Beliau ya sudah masuk ke kota Mekah dengan jaminan dari keluarganya. Maka beliau bisa selamat. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan Ummu Salamah segera menyambut seruan Rasulullah agar kaum muslimin hijrah. Nah, ketika hijrah, ya, Abu Salamah berangkat bersama istrinya dan anaknya yang masih bayi. Salah satu anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah masih bayi. Ya, sudah disiapkan rohilahnya, unta yang akan bisa membawa mereka ke kota Madinah. Ya, kemudian istrinya Ummu Salamah itu diangkat ke atas bersama bayinya. Ternyata keluarga Ummu Salamah datang, bilang kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, ya, enak saja kamu pergi ke kota Madinah membawa istrimu, keluarga kami. Tidak, silakan kamu pergi. Ini wanita kami bawa pulang, nggak boleh pergi. Makanya ditahan. Nah, kemudian Abu Salamah pergi. Nah, ketika pergi, Ummu Salamah membawa bayinya. Keluarga Abu Salamah datang. Ya, mereka mengatakan, kalian wahai keluarga Ummu Salamah, ya, kalian mengusir anak kami yaitu Abu Salamah. Sementara ini cucu saya, cucu kami. Sudah, silakan Ummu Salamah bersama kalian. Cucu ini cucu kami, sudah ikut kami. Akhirnya tarik-tarikan, berebut itu cucu mereka, berebut. Akhirnya lepaslah dan akhirnya ikut di keluarga Abu Salamah, anak yang masih bayi. Sementara Ummu Salamah seorang ibu yang dipisahkan dari anak bayinya, dipisahkan juga dari suaminya. Sedih, nangis tiap hari. Dia dipenjara di rumah, artinya dikurung di rumah, tidak boleh keluar. Tapi setiap pagi, setiap sore dia pergi ke teras itu menangis, bilang kepada orang-orang, mana suami saya, mana yang anak saya. Yang namanya orang sedang menyusui, ya kan, nah, itu luar biasa rindunya kepada anak yang dia susui. Ya, akhirnya berapa bulan berikutnya
ada keluarga anak muda jadi keluar dari keluarga kedua belah pihak mengatakan kalian ini bagaimana, kasihan ini Musa. Ya, bagaimana seorang ibu, perasaan seorang ibu dipisahkan dari bayinya dan dipisahkan pula dari suaminya. Biarkan sajalah dia untuk pergi. Akhirnya mereka pun mengembalikan bayinya, ya. Kemudian Ummu Salamah dibebaskan juga oleh keluarganya, mau pergi ke Madinah. Sampai di tempat Tan'im yang kita kenal di Tan'im situ, ya, dia mencari kendaraan. Nah, biasanya ada kayak omprengan gitu, ya. Ada ojek unta, ya. Ini ternyata di situ ada seorang laki-laki namanya Utsman bin Talha. Ya, Utsman bin Talha. Ini Utsman bin Talha itu dari keluarga Bani Syaibah Al-Abdar, yakni Bani Abdiddar. Nah, mulai dari kakek-kakeknya dulu, Utsman bin Talha ini pemegang kunci Ka'bah. Ya, pemegang kunci Ka'bah. Ini orang mulia ini. Ya, orang yang paling baik, orang yang sangat baik gitu. Akhlaknya baik, dia amanahnya luar biasa untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, makanya sampai sekarang pun keturunan Abu Talha itu ketika Fathu Makkah, ketika Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW, itu kuncinya ditarik oleh Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, merasa Ali bin Abi Thalib ini yang berhak adalah kami, Bani Hashim, keluarga Hashim, bukan Bani Syaibah. Ya, maka turunlah ayat Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Semuanya Allah perintahkan kepada kalian agar kalian memberikan amanat kepada orang yang punya amanat itu. Nah, Rasulullah tahu ini teguran bagi Bani Hashim, bagi beliau dan keluarganya, bahwa kunci ini bukan milik mereka atau bukan mereka yang punya amanat. Amanat ini kepada keluarga Bani Syaibah. Maka dipanggil Abu Talha, tapi Abu Talha sudah Islam tahun ke-8. Dia masuk Islam tahun ke-7 bersama Khalid bin Walid, bersama dengan siapa? Amr bin As. Nah, maka dipanggil Utsman, ini kunci bersamamu, tidak boleh ada siapapun sampai hari kiamat yang mengambil dari tanganmu, tangan keluargamu maksudnya. Makanya kemarin sampai sekarang pun keluarga Utsman bin Talha itu, Abi Talha itu yang memegang kunci Ka'bah itu. Nah, sampai sekarang Syekh Abdurrahman bin ini Asy-Syaibi itu yang pernah ketemu ini, ya, Toh Don Bintan, ya, yang mengucapkan selamat kepada beliau mencium kening beliau itu. Yaitu keluarga Bani Syaibah. Kapan beliau datang mau ke sini? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sampai pemegang kunci Ka'bah saja hormat sama beliau. Saking banyaknya orang yang diislamkan oleh beliau. Jadi itu siapa? Utsman bin Abi Talha. Ketika kembali kepada cerita tadi, Utsman bin Abi Talha melihat seorang wanita tolak kanan kiri minta atau mencari tukang ojek gitu ya kan. Kasihan ini sama bayinya. Ditanya mau kemana? Ya, saya mau ke Madinah, mau ke Yathrib, ingin ketemu Abu Salamah, dan dia sudah tahu siapa Abu Salamah, siapa Ummu Salamah. Ya, dan sudah ambil unta saya, silakan naik ke unta saya. Akhirnya untanya itu didudukkan. Utsman bin Abi Talha menjauh karena ada wanita yang akan naik, tidak mau dia melihat. Ya, kalau
Orang sekarang ya malah dilihat bagaimana dia naik. Mudah-mudahan bisa lihat. Dan itu kan ambil kesempatan. Tidak. Abu Talha, siapa Utsman menjauh. Nah, akhirnya ketika naik, udah dia tuntun itu. Dia jalan kaki ke Madinah. Berapa kilo itu? 450 kilo sekitar itu. Ya, jalan kaki nuntun untanya, dan di atasnya ada Ummu Salamah dan bayinya. Dituntun. Kemudian kalau di tengah jalan sedang istirahat itu di rest area, ada rest area dulu. Jadinya istirahat mau berbuang hajat dan sebagainya, itu diturunkan, disuruh duduk untanya, kemudian dia menjauh. Ya, setelah selesai juga begitu, ya, diturunkan, didudukkan lagi, kemudian dia menjauh lagi, baru Ummu Salamah naik bersama bayinya, kemudian dituntun lagi sampai kota Madinah 450 kilo. Nah, barulah setelah sampai dekat di Kuba, desa Kuba itu dulu desa itu, kampung, ya, dan sudah dibangun dibangun Rasulullah masjid di situ. Nah, kaum muslimin masih kumpul di situ, belum masuk kota Madinah, ya, masih ngumpul di situ ada beberapa hari atau beberapa gitulah, masih ngumpul di situ. Dan akhirnya, ya, Abu Talha, Utsman bin Abu Talha mengatakan, silakan kamu pergi, saya akan balik lagi ke Mekah, dan itu suamimu ada di sana. Jalan kaki akhirnya ketemu dengan suaminya. Subhanallah. Dan sampai segitu pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW untuk pergi hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, beliau ini kita tahu disuruh tidur di tempat Rasulullah SAW ketika Rasulullah dikepung, ya, dengan senjata lengkap oleh pemuda-pemuda kota Mekah itu. Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di sini, ya, dan kamu saya amanai untuk menyerahkan titipan atau amanat orang-orang Mekah yang dititipkan ke saya. Jadi Rasulullah SAW itu, ya, di Mekah karena terkenal dengan Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, ya. Orang-orang Mekah sekalipun tidak beriman kepada Rasulullah, mereka menitipkan barang-barangnya kepada beliau, maka disimpan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib, kamu saya tugaskan tidur di tempat saya pergi, kemudian nanti ini barang-barang ini sampaikan kepada pemiliknya. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib melaksanakan itu. Ya, ketika Rasulullah sudah pergi ke kota Madinah, dia bagikan, ya, amanat-amanat kepada yang punya. Nah, setelah itu beliau pergi ke kota Madinah. Kota Madinah jalan kaki, nggak ada kendaraan. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, ya, masih miskin, ya, belum nikah juga, masih anak-anak, masih remaja begitu, ya, nikahnya di kota Madinah. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah, ini bengkak-bengkak badannya ini, luka-luka, bengkak-bengkak semuanya, ya. Maka oleh Rasulullah SAW, Rasulullah merangkul sambil menangis, kemudian diambil ludahnya, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuhnya yang luka-luka tadi, ya, kemudian, ya, sembuh seketika, dan sejak saat itu Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasa luka sama sekali, tidak ada luka-luka di tubuhnya sama sekali, dan tidak pernah terluka ketika perang, juga tidak pernah terluka, ya, karena barokah, ya, ludah Rasulullah SAW. Itu pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kita ada juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang pernah juga, kalau nggak salah pernah saya katakan, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu orang yang tadinya muda, ya, dia
dia ini orang Arab, ya, waktu masih kanak-kanak, anak-anak, dia main dengan teman-temannya, tapi kemudian diculik oleh orang, ya, kemudian dijual, ya, sekarang istilahnya trafficking, ya, penjualan manusia, ya. Itu dibawa ke Romawi, wilayah Romawi, ya, dan dia dijual di sana. Nah, ketika dijual di sana, sudah dia hidup di sama tuannya di sana yang masih remaja, anak-anak gitu, ya. Nah, kemudian dia dijual lagi, berpindah-pindah tangan dia, sampai ada orang Mekah, ya, yang ketika pergi berdagang ke negeri Syam, dan Syam itu waktu itu wilayah Romawi, ya, tertarik dengan budak ini, kemudian dibeli, akhirnya ikutlah ke Mekah. Nah, ketika di Mekah, ya, dia ingin membeli dirinya dengan apa? Dengan, ya, supaya dia merdeka, dibeli dirinya dengan merdeka, supaya merdeka. Nah, pada akhirnya dia merdeka dan bisa berusaha, ya. Jadi ketika dia membeli dirinya kan dia berusaha dapat uang untuk nyicil, ya, nyicil untuk beli dirinya sendiri. Ya, nyicil itu disebut dengan al-abdul mukatab. Nah, itu yang berhak untuk mendapatkan apa, hak untuk salah satu di antara 8 asnaf yang menerima zakat itu kan wafir riqab. Riqab itu adalah al-mukatab. Nah, itu orang budak yang ingin memerdekakan dirinya untuk menyicil ke tuannya supaya merdeka. Nah, itu bagi zakat itu harus dikasih, itu salah satu di antara 9 atau 8 asnaf yang ada. Itu wafir riqab. Nah, dia ini menyicil kepada tuannya, cicil. Akhirnya lunas. Ketika lunas dia merdeka. Ketika merdeka, karena dia pengalaman tadi untuk menyicil dirinya itu dia usaha juga, maka dia berpengalaman untuk bidang usaha. Dia dagang kesana kemari. Akhirnya dia jadi orang kaya. Jadi kaya dia di Mekah. Ya. Bukan orang Mekah asli, tapi dia salah satu di antara orang yang sangat kaya di kota Mekah. Sekalipun bukan yang terkaya, tapi orang kaya. Nah, ketika masuk Islam, kemudian bersama Rasulullah SAW, ya, kemudian beliau ada perintah hijrah, itu beliau ikut hijrah. Nah, ketika keluar dari kota Mekah, dia membawa bekal yang bisa dibawa, ya, ada emas batangan atau apa gitu, itu dibawa, ya. Orang Mekah tahu ini enak saja keluar, akhirnya ditangkap, ya. Mau keluar kota Mekah ditangkap oleh orang-orang Mekah. Tanya, wahai Suhaib, enak saja kamu keluar kota Mekah, pergi ke kota Yathrib, enak saja kamu dulu ke sini tidak punya apa-apa. Kamu orang fakir miskin, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah kaya, lalu kamu bawa hartamu pergi dari kota Mekah. Tidak boleh. Kata Suhaib, terus bagaimana? Kamu harus serahkan itu semuanya. Tapi dia katakan, bagaimana kalau saya serahkan semua harta saya ini maupun yang saya tinggalkan di kota Mekah? Silakan ambil semuanya, asalkan kalian bebaskan saya untuk pergi ketemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah, bergabung dengan kaum muslimin. Ya sudah kalau begitu, ini sebuah keputusan yang adil kata orang Mekah. Ya udah, gua ambil semuanya. Dia pergi dengan, ya, baju yang nempel di badannya saja, pergi, ya, jalan sendiri sampai kota Madinah. Ya, Rasulullah SAW sudah mengatakan, Rabihal bai'u ya Suhaib, Rabihal bai'u ya Suhaib. Ya, perdaganganmu untung wahai Suhaib, perdaganganmu untung wahai Suhaib. Ya, luar biasa. Jadi di situ kemudian turun ayat. Rasulullah tahu karena apa?
sudah turun sebelum Suhaib datang ke beliau, sudah turun ayat Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada orang yang membeli dirinya sendiri untuk mencari ridha Allah, ibtigha'a mardatillah. Ya. Dibeli diri ini supaya bebas dari neraka. Dibeli diri ini supaya bisa memperjuangkan agama ini bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu pengorbanannya untuk agama ini luar biasa. Demi untuk apa? Untuk agama. Demi untuk mempertahankan keimanan. Jadi itu karena mereka paham betul perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat tidak ada taranya. Begitu juga kesengsaraan dunia dengan kesengsaraan akhirat tidak ada bandingannya. Suatu ketika Rasulullah dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa di hari kiamat, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lain dari Anas bin Malik. Rasulullah bercerita bahwa nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling hidupnya mewah ketika di dunia, paling senang, paling sejahtera kehidupannya, mungkin jabatannya tinggi, penguasa di dunia, segalanya fasilitas semuanya mewah, ya. Dia ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia termasuk ahli neraka. Dihadirkan oleh Allah. Kemudian diperintahkan, coba dia celupkan di neraka, sekali saja celupan. Dicelupkan dalam neraka, kemudian ditarik lagi, cuma sebentar. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, hal wajadta khairan qattu wa hal ra'aita na'iman qattu? Wahai anak Adam, ya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan? Pernahkah kamu merasakan kesejahteraan, kesenangan? Kata dia, la ya Rabbi, ma wajadtu khairan qattu wa ma ra'aitu na'iman qattu. Demi Allah ya Tuhanku, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan, tidak pernah merasakan kesenangan, tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Baru satu kali celupan. Subhanallah. Lalu datangkan orang yang paling menderita hidupnya di dunia, paling sengsara hidupnya di dunia. Datangkan oleh Allah. Disuruh malaikatnya, coba masukkan ke dalam surga sedikit saja. Masukkan dikit, kemudian ditarik. Ya. Setelah itu ditanya, ya Ibn Adam, wa hal wajadta bu'san qattu wa hal ra'aita syiddatan qattu? Wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan di dunia? Pernahkah kamu merasakan ya kesedihan, kepedihan dan kesulitan? Dia katakan, la ya, saya tidak pernah merasakan dan tidak pernah melewati kesengsaraan sama sekali, penderitaan sama sekali. Jadi begitulah kehidupan dunia. Kenikmatan yang ada di dunia sebanyak apapun sangat sedikit dibanding dengan kenikmatan surga. Penderitaan di dunia semenderita-menderitanya orang, ya, tidak sama dengan penderitaan di akhirat, di neraka. Lalu bagaimana orang yang tidak memahami itu kemudian menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk kekuasaannya, ya, jabatannya, dia punya jabatan banyak sekali, ya, ini dan itu sampai overlapping gitu ya, jabatannya, kemudian hartanya numpuk, sekian ton emas, sekian ton aja, ya. Kalau seandainya dia bisa, sudah ketahuan, mungkin nantinya bakal bertonton itu ditaruh di bunkernya, ya. Belum lagi uangnya, ya. Subhanallah. Makanya Bilal bin Rabah merasa ini penderitaan sementara. Ketika ditindih dengan batu yang sangat panas di kota Mekah, dia katakan ahadun. Menderita memang, tapi balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang membuat para sahabat yang kaya, yang punya harta, tidak segan-segan untuk menginfakkan hartanya fisabilillah. Buat apa ini semuanya? Ini hanya sementara. Kenikmatan di dunia ini cuma segitu-segitunya, ya.
Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa Allah itu punya 100 buah rahmat. Satu rahmatnya diturunkan ke dunia. Yang dengan satu rahmat itu semua makhluk bisa hidup, semua makhluk bisa mendapatkan ya rezekinya, bisa merasakan nikmat, ya, bisa berkasih sayang di antara mereka, sampai binatang buas macan itu ya induknya mengangkat kakinya takut kalau menginjak anaknya. Itu bagian daripada rasa sayang yang diturunkan oleh Allah. Hanya satu di dunia, berebut semua makhluk satu rahmat itu. Sementara yang 99 rahmat disiapkan oleh Allah untuk penduduk surga. Ya. Lalu bagaimana kita kalau membandingkan kita di dunia tidak menjalankan perintah Allah, orang tidak sholat dengan alasannya sibuk nyari duit, sibuk nyari nafkah. Toh mencari nafkah juga ibadah. Alasannya begitu. Nggak sholat, cari nafkah katanya alasannya, oh cari nafkah juga ibadah. Ibadah. Ibadah apa itu? Nggak jadi ibadah kalau meninggalkan ibadah pokok. Ya, sholat. Banyak orang seperti itu. Kasihan kita itu. Sudah kita ayo ke masjid Pak. Lagi sibuk Pak. Jadi kayak begitu. Padahal sibuknya dorong gerobaknya. Berapa sih dapatnya sehari? 50.000, 100.000 katakan, 200.000. Yang masih kotor berarti hasil kotor. Ya. Tapi tinggalkan sholat. Berapa kali sholat yang dia tinggalkan? Berapa kali dosa? Makanya dia ayat itu mengatakan law anna ma'fil innal ladzina kafaru wa matu wa kufarun falan yuqbala min ahadin bil ardi dhahaban wala yuftada. Orang yang meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan itu, nanti di hari kiamat kalau seandainya mereka punya emas sepenuh bumi bukan hanya 74 kilo, sepenuh bumi emas dipakai untuk menebus siksanya, siksa neraka, tidak akan diterima. Falan yuqbala minhum wa lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasir. Ya. Jadi seperti itu, adab yang sangat penting. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ingat akan perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat surga, perbandingan antara kesengsaraan dunia dengan kesengsaraan di neraka, sehingga kita senantiasa ingat akan tugas kita sebenarnya dalam kehidupan ini hanyalah untuk taat, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.